Pak, sekarang tuh banyak anak muda yang sakit hati terus cinta, Pak. Untuk hati yang sedang meredam sakit, membalut kecewa dengan senyum dan tawa, dengan infak subuh di teras dakwah, insya Allah, Allah jaga dirimu dari duka dan lara. Oke, dan langsung saja kita panggilkan. Kita panggil Ustadz Muhammad Arif Fuad As-Sof. Oh ya, sekaligus saya sebagai moderator pamit undur diri karena ada MC pengganti. Saya ada MC tempat lain. Terima kasih. Tepuk tangan dan teriakan takbir. Allahu Akbar. Ayo, anaknya udah nggak takbir lagi ya? Wah, itu tadi kode tandanya ya. Luar biasa. Terima kasih. Langsung saja tafadhal Ustadz. As-Sofi. Iya. Alhamdulillah, teman-teman sobat pinjol sekalian, di hari ini kita sudah dibersamai oleh Ustadz kita yang akan memberikan banyak sekali insight ya. Betul. Malam hari ini kita bakal ngebahas tema tentang pinjol. Teman-teman ada yang udah pernah make belum? Belum ada ya? Ya semoga jangan sampai ya. Kirain mau disuruh, abis ini kalian make ya. Lumayan loh. Oke, mungkin langsung aja kepada pemateri kita persilahkan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaina ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair bi wajhillahi wa qurbihi wa thawabihi ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana Rabbana zidna ilma warzuqna fahma amin. Amma ba'd. Tayyib, alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir di tempat yang penuh berkah ini. Amin. Dan insya Allah kita akan membahas salah satu masalah yang sedang marak di masyarakat. Iya. Yaitu apa itu tadi? Aldi Taher. Oh iya, pinjol. Enggak. Itu ya pinjol. Masalah pinjol ya. Jadi sangat bagus sekali ketika diadakan kajian atau acara mengetahui tentang hukum pinjol. Ini posisi saya di sini berbicara dari sisi hukum syariat. Saya tidak ada urusan sama hukum positifnya. Iya, saya di sini sudut pandang user. Oke. Ini pandang hukum. Aku hukum. Oh. Oke. Kalau gitu kan berarti siapa yang tanya syariat bisa saya jawab, yang hukum bisa dijawab. Beneran lo jadi hukum ya. Yang butuh caranya daftar bisa ke situ. Iya. Enggak apa-apa, cuman butuh KTP tenor 50 juta. Teman-teman di internet enggak usah. Enggak, jangan. Monggo. Dan itu sangat penting bagi yang mau menggunakan pinjol atau mau mencoba menggunakan pinjol, tertarik kan, wah ini saya bisa beli barang dengan apa? Dengan ngutang dulu. Nanti bayarnya bisa nyicil. Wah, pengen beli iPhone Pro Max 14 nah, misalnya. Kan seperti itu. Pengen minjem. Apa hukumnya? Boleh enggak sih? Nah, itu sebenarnya pertanyaan yang sangat penting bagi setiap muslim ketika dia ingin melakukan apapun. Iya. Dia harus bertanya sebenarnya apa hukum dari apa yang akan saya lakukan. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu apa? Apakah termasuk ilmu pertanian dan lain sebagainya itu wajib? Nah, maka kemudian ditafsirkan oleh para ulama bahwasanya ilmu yang wajib dipelajari itu adalah ilmu yang berkaitan dengan apa yang akan dia amalkan. Apakah yang dia amalkan itu boleh
atau tidak. Kalau itu adalah suatu ibadah atau suatu muamalah, akad seperti pinjol dan lain sebagainya, sah atau tidak, seperti itu. Maka itu harus diketahui oleh seorang muslim sehingga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga saya selesaikan dulu kalimatnya, sehingga dia tidak terjerumus pada keharaman dan juga tidak terjerumus pada ibadah yang tidak sah, sehingga ibadah-ibadahnya semuanya apa? Tidak ada gunanya. Kenapa? Karena tidak melakukan kewajiban menuntut ilmu, bagaimana dia dapat melakukan ibadah secara sah, atau apakah yang dia lakukan itu halal atau tidak. Nanti efeknya kita jelaskan setelah adzan ya. Kita menunggu adzan dulu. Masya Allah, alhamdulillah. Sedikit dari pembahasan yang udah dibuka sama Ustadz Muhammad Arif, kurang lebih sebelum kita ingin melakukan sesuatu, alangkah baiknya untuk kita mencari tahu dulu ilmunya ya Ustadz ya, gitu ya. Kok mati? Bukan alangkah baiknya, tapi harus, wajib hukumnya. Kan tadi faridoh itu wajib. Nah, bukan alangkah baiknya. Alangkah baik kita tuh sebaiknya, berarti itu kan sunnah. Enggak, ini enggak sunnah, ini wajib. Harus wajib. Tahu dulu. Iya, harus tahu. Gitu, kurang lebih gitu. Iya. Gimana Ustaz? Untuk menyikapi sesuatu kita harus punya dasar lah kira-kira. Ya, dasarnya. Oke, silakan sesi tanya jawab. Nanti dulu. Kita masuk sekarang lagi azan, isya dulu. Isya. Kita break dulu gitu ya. Iya. Sholat. Sholat dulu. Udah mungkin kita tutup jeda sebentar ya, sebentar. Mungkin bentar lagi azan akan dikumandangkan di Masjid Teras Dakwah. Untuk yang akhwat yang belum punya wudhu, bisa wudhu di atas bagian akhwat, yang ikhwan bisa ke atas juga di bagian ikhwan, ada di pojok sana. Untuk naik ke atasnya, yang akhwat bisa naik dari sini dan yang ikhwan bisa naik dari tangga barat. Tiang. Ya, tangga. Ya, sila kita break dulu. Tadi kita sudah memulai dengan hal yang cukup membuat kita bertanya-tanya dan menarik ya untuk dibahas. Setelah Isya nanti akan kita bahas tuntas. Siapkan juga pertanyaan-pertanyaannya, dan juga kalau mau mengabadikan momen dan membagikan experience di Teras Dakwah bisa tag @terasdakwah. Kita tutup dulu, istirahat sholat mamam. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, marilah kita sambut ini dia Ustadz Muhammad Arif. Tedeng. Takbir. Allahu Akbar. Aduh, gimana Ustaz? Bakpia bahagia? Cukup jempol ya, tak bisa berkata-kata, luar biasa. Speechless. Sumpah mau meninggal, nggak nyampe itu, bohong itu dosa. Mau meninggal. Speechless karena masih ngunyah. Oh ya, mohon maaf Ustaz. Oke, baik. Mungkin langsung dilanjutkan tadi materinya sebelum Isya. Oke, sampai mana tadi? Oke. Tadi bagian. Ya, jadi termasuk dalam, langsung aja ini ya kita nyambung. Ustaz, ya. monggo. Jadi termasuk dalam masalah pinjol ini tadi. Atau bahkan mungkin pinjam, artinya hutang piutang secara umum ya. Apa sih hukumnya gitu loh. Sebelum kita berhutang itu kan kita harus tahu hukumnya ngutang itu apa sebenarnya. Boleh. Atau hukumnya berhutang, menghutangi orang itu apa sebenarnya hukumnya. Jadi sebenarnya ada hukumnya seperti itu. Sebelumnya kita harus ketahui bahwasannya sebenarnya kegiatan utang piutang itu disyariatkan dalam rangka untuk ta'awun, untuk saling membantu sesama umat manusia, untuk saling membantu sesama manusia, sesama saudara dan lain sebagainya. Oleh karena itu nanti hukum membantu itu tidak boleh menindas. Kan seperti itu. Niatnya ini disyariatkan untuk membantu kok malah ujung-ujungnya menindas. Kan seperti itu. Maka tidak boleh. Nah, penindasan ini itu bisa muncul dari dua belah pihak. Yep. Kan? Bisa muncul dari si yang meminjami, yang menghutangi, bisa juga muncul dari yang
Ngutang. Berhutang. Nah, kan sebelum ini juga sempat viral atau bahkan sering di media sosial berseliweran orang curhat masalah apa? Orang yang ngutang Galak. malah apa? Lebih galak daripada yang nagih, Yang kan nagih, gitu. Nah, Dengerin. oleh karena itu ketika para ulama membahas masalah ini, kita akan membicarakan masalah pinjol. Berarti ini kita dari posisi si yang meminjam. Ini tidak ada yang punya pemilik aplikasinya atau pemilik perusahaannya kan? Ada Ustaz. Saya baru download tadi. Baru download. Heeh. Iya, tapi kan bukan pemiliknya. Berarti Iya. kan bukan pihak yang meminjami. Oke. Oke. Nah, berarti kita bicara dari pihak yang meminjam dulu. Nah, sebelumnya kita harus tahu bahwasanya sebenarnya syariat Islam itu menganjurkan dan menekankan agar kita sebenarnya mandiri secara ekonomi tanpa harus membutuhkan pihak lain, pihak lain. Oleh karena itu, ketika seseorang itu meminjam, maka para ulama ketika membahas hukum meminjam uang, ketika mereka mengatakan hukum meminjam uang itu langsung, jadi hukumnya sebenarnya bisa bermacam-macam tergantung keadaan. Tapi yang mereka sebut itu langsung hukum meminjam uang adalah haram. Hukum meminjam uang adalah haram kecuali, baru ada kecualinya setelah itu. Nah, maka hukum meminjam uang itu yang pertama kali disebut, sebenarnya hukum meminjam uang itu boleh. Boleh, hukum meminjam uang itu boleh. Tapi karena sering terjadi yang namanya penindasan dari pihak peminjam. Nah, sering juga terjadi penindasan dari pihak peminjam, maka para ulama yang pertama kali disebut di buku-buku fikih apa? Hukmul iktirat atau hukum meminjam uang itu adalah haram kecuali atau boleh dengan syarat. Oke, boleh dengan syarat. Syaratnya apa? Bukan boleh dengan syarat. Jadi hukumnya meminjam itu haram bagi siapa? Nah, gitu aja gampangannya. Bagi siapa? Yaitu yang pertama bagi yang tidak terpaksa. Bukan dalam keadaan terpaksa untuk menyelamatkan kehidupannya. Nah, itu. Dan juga bagi siapa? Bagi yang tidak terpaksa tetapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk membayar dari sumber yang jelas, dan sumber itu mempunyai kemungkinan besar dapat dia dapatkan. Oke. Jadi misalnya ada orang mau minjem, mau minjem duit. Maka dia boleh meminjam duit dengan syarat dia tahu bahwasanya dia bisa bayar, nanti akan saya bayar lewat gaji. Oh, gaji itu kan jelas, sumbernya jelas dan kapan dapatnya jelas. Oh, saya orang dapat kiriman dari orang tua setiap bulan. Maka ketika saya meminjam itu saya tahu bahwasanya saya akan membayar nanti kalau kiriman itu datang. Oke, berarti kita si peminjam ini dia mempunyai sumber yang jelas untuk membayar utang itu tadi. Adapun orang yang dia meminjam tanpa tahu bahwasanya dia nanti mau bayar dari mana, nggak tahu, artinya dia juga tidak mempunyai sumber pemasukan yang jelas, atau dia bukan orang yang bekerja dengan gaji, atau dia bukan orang yang bekerja harian yang mendapat gaji harian. Sehingga dia tidak mempunyai sumber yang jelas untuk membayar, maka itu haram. Maka itu hukumnya haram, dan hukumnya adalah masuk ke aklu amwalan nas bil batil, masuk ke dalam hukum memakan harta manusia atau orang lain dengan batil. Rasulullah SAW bersabda, man ya'khud amwalan nas wa arada an yu'addiyahu addahullah wa man ya'khud amwalan nas wa arada an yutlifahu atlafahullah. Barang siapa
yang mengambil harta orang lain, ya termasuk itu tadi adalah meminjam. Wa aroda an yu'addiyahu, dan dia akan mengembalikannya, artinya akan mengembalikannya, artinya dia harus tahu bahwasanya dia mampu untuk mengembalikan. Oke. Maka Allah akan bantu dia untuk mengembalikan. Tapi barang siapa yang mengambil harta orang, yaitu meminjam uang orang lain dengan niat tidak mengembalikan, atau bahkan dengan niat dengan niat tidak mengembalikan, atau dia belum tahu bisa mengembalikan atau tidak, maka atlafahullah, Allah akan menghancurkan dia, karena dia telah menghancurkan harta orang lain tanpa ada tidak dikembalikan, maka Allah akan menghancurkan dia, atlafahullah, maka Allah akan menghancurkan dia. Nah, jadi itu hukum asal. Jadi orang mau minjem itu harus tahu bahwasanya saya bisa bayar. Kapan bayarnya? Oh, saya ada gaji. Oh, saya ada kiriman. Oh, saya akan dapat hadiah dari fulan. Oke. Seperti itu. Kecuali bisa juga ada ini opsi lain, yaitu kalau si yang meminjami itu mengetahui keadaan kita yang tidak jelas sumber untuk membayarnya. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa membayar, tidak tahu bayarnya kapan, maka kalau orang yang kita pinjami itu tahu keadaan kita, boleh kita meminjam. Tapi kalau orang yang kita akan pinjam duit dari dia itu tidak tahu keadaan kita, ya kasih tahu bahwasanya jangan asal janji, oh aku bayar di bulan depan deh. Oke, tak bayar di bulan depan deh. Oke, padahal dia bulan depan tidak tahu dapat duit dari mana, bulan depan tidak tahu, kiriman tidak ada, kerja juga belum keterima, ya kan, habis itu juga kerja harian juga enggak. Oke, maka ketika itu caranya supaya menjadi halal pinjaman itu harus kasih tahu, syuf ana tidak bisa, atau saya tidak belum tahu mau mengembalikannya bagaimana, belum ada sumber yang jelas untuk mengembalikannya. Maka ketika orang itu atau si peminjam itu sudah tahu, maka boleh untuk meminjam. Maka dalam keadaan itu boleh untuk meminjam. Atau kalau dalam keadaan terpaksa untuk menyelamatkan kehidupannya atau kehidupan keluarganya, maka dalam keadaan itu bisa membayar atau tidak bisa membayar, maka bahkan menjadi wajib untuk meminjam. Wajib untuk meminjam untuk menyelamatkan kehidupan keluarganya atau dirinya sendiri. Nah, jadi seperti itu adalah hukum meminjam itu. Jadi jangan main-main masalah asal pinjam tidak tahu bayarnya kapan. Nah, kadang-kadang orang itu pokoknya pinjam dulu deh, nanti aku bayar. Bayarnya gimana? Ya nggak tahu. Nah, maka kita harus tahu, karena secara tidak langsung ketika kita itu meminjam tanpa kita tahu mau bayarnya seperti apa, itu secara tidak langsung kita tidak punya iktikat untuk membayar. Nah, kecuali kalau misalnya kita kasih tahu, karena nanti dia akan terzolimi. Loh, saya pinjami atas dasar bahwasanya ente akan kembalikan nanti akhir bulan atau di awal bulan. Loh, kok ente nipu ana? Loh, ana nggak ada duit kok sekarang, gimana dong? Nah, kan dia merasa tertipu, maka dia merasa terzolimi, maka itu termasuk aklu amwalin nas bil batil. Oke. Itu hukum apa? Itu hukum meminjam. Itu hukum meminjam. Hukum meminjami. Adapun ketika berbicara hukum meminjami, para ulama yang dibahas pertama adalah apa? Hukumnya adalah sunnah. Hukum meminjami. Meminjami, ini bukan meminjam. Kalau hukum meminjami itu hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu lebih afdol dari sodakoh. Lebih afdol dari sodakoh. Kenapa? Karena orang yang meminjami itu pasti meminjami orang yang sedang butuh. Nah, dan orang yang bersedekah itu bisa jadi butuh, bisa jadi tidak butuh. Itu yang pertama. Nah, kemudian sebagian ulama mengatakan Mengatakan
sodakoh tetap lebih afdol karena sodakoh tidak perlu mengembalikan. Sedangkan kalau misalnya meminjami itu perlu mengembalikan. Kemudian ada ulama yang mengumpulkan antara dua pendapat ini karena sebenarnya ada hadis yang Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminjamkan uang kepada saudaranya maka dia mendapat barang siapa yang bersedekah maka dia mendapat 10 pahala, dan barang siapa yang meminjamkan uang maka dia mendapatkan 18 pahala. Nah, 18 pahala. Kemudian para ulama ada sebagian yang mengumpulkan dua pendapat ini, yaitu yang lebih afdol dari sodakoh adalah yang meminjamkan, kemudian ketika yang meminjam itu mau bayar atau tidak mampu bayar, kemudian diikhlaskan. Itu yang lebih afdol dari sedekah. Itu yang lebih afdol dari sedekah. Kalau minta balik ya itu masih jadi perdebatan. Seperti itu. Nah, bisa juga jadi wajib meminjami orang itu kalau misalnya yang meminjam itu dalam keadaan terpaksa untuk menyelamatkan keluarganya atau dirinya itu tadi. Nah, dan juga bisa menjadi haram apabila dia meminjami seseorang yang tahu bahwasanya uang ini akan digunakan untuk maksiat. Oh ya, depo misalnya. Nah, misalnya saya tahu ini ada teman pinjem buat judi. Nah, buat judi. Oke, maka apa hukum meminjaminya? Haram. Hukum meminjaminya haram. Maka meminjaminya bukannya dapat pahala, malah mendapatkan dosa. Karena semua tindakan yang membantu untuk melakukan maksiat itu hukumnya haram. Nah, demikian juga apabila kita tahu atau yang meminjam ini tahu bahwasanya yang uang yang akan dipinjamkan itu akan digunakan untuk perkara yang makruh, maka hukumnya juga makruh. Nah, seperti itu. Itu hukum meminjami. Jadi bisa wajib, bisa makruh, bisa sunnah, bisa haram. Nah, seperti itu. Itu hukum meminjami. Thayyib. Itu hukum meminjami. Oke. Kemudian bahkan salah satu bahaya besar ini kita dari sisi peminjam dulu ya. Yeah. Dari sisi peminjam. Atau langsung kita membahas dari inti dari pinjol ini aja lah. Wah, ini nah, pinjaman online nih. Oke. Jadi kita sebenarnya membahas masalah pinjam meminjam secara umum dulu, baru nanti setelah kita bahas pinjam meminjam secara umum ini, baru kita bisa mengetahui sebenarnya pinjaman apapun kita bisa hukumi. Mau pinjol, mau bukan pinjol, toh kita sudah tahu landasan hukumnya, kita sudah tahu patokannya. Gitu kan, kita sudah tahu patokannya. Thayyib. Kemudian pinjaman ini ada syarat sahnya. Ada syarat sahnya untuk meminjam. Syarat sahnya adalah tidak boleh mensyaratkan keuntungan bagi peminjam. Tidak boleh mensyaratkan di dalam akad ya, ketika akad dengan syarat ada keuntungan bagi peminjam. Nah, keuntungan bagi peminjam ini bukan hanya dikembalikan lebih. Dikembalikan lebih itu itu salah satu keuntungan untuk siapa? Untuk peminjam. Bisa dalam bentuk lain. Ana pinjamin tapi dengan syarat ana boleh boleh pakai rumahnya atau boleh pakai handphonenya. Jadi ini menjadi syarat. Kalau ente kasih ana pinjem kalau ente kasih ana untuk menggunakan barang ente, atau misalnya ente kasih ana untuk untuk meninggali rumah ente dan lain sebagainya yang ada keuntungan bagi siapa? Peminjam, maka tidak boleh. Maka itu termasuk riba. Rasulullah SAW bersabda, kullu qardin jarro naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang di dalamnya ada manfaat, ya, jarro manfaatan, di dalam hadis bahasanya menggunakan jarro manfaatan, yang mana manfaatnya itu untuk si peminjam, maka hukumnya adalah riba. Dan inilah
yang namanya riba yang ditahdzir di dalam Al-Quran. Tentu riba ada 4 macam. Nah, salah ada ribal qard yaitu riba dalam pinjam meminjam, juga ada riba dalam jual beli. Nah, dalam jual beli. Yang dibahas di Al-Quran itu riba di dalam pinjam meminjam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba at'afan mudha'afah. Jangan memakan riba yang berlipat-lipat. Seperti itu. Itu yang ditahdzir di Al-Quran. Justru yang jual beli itu penjelasannya ada di hadis. Dan ini adalah syariat lama, bukan syariat di dalam syariat Islam aja. Bahkan apa? Bahkan di syariat Yahudi, di syariat Nasrani itu juga riba di dalam pinjam meminjam itu juga diharamkan. Ada di dalam Al-Quran wa akhdhihimur riba waqad nuhu anhu, dan mereka orang-orang Yahudi itu sudah dilarang untuk memakan riba dan mereka memakan riba dan mereka sudah dilarang seperti itu. Nah, jadi ini adalah dari sini kita sebenarnya sudah jelas. Sebenarnya kita mau tahu ini pinjaman ini itu halal atau tidak, mau online mau offline ya. Tinggal kita lihat aja ada syarat keuntungan untuk peminjam atau tidak. Kalau ada syarat keuntungan untuk peminjam, maka tidak sah akadnya dan berdosa mendapat dosa riba. Mendapatkan dosa riba yaitu dosa yang hukumnya atau dosanya itu setara dengan yang namanya zina. Bahkan disetarakan oleh Rasulullah SAW dengan zina. Thayyib. Itu masalah syarat keuntungan untuk si peminjam. Adapun kalau keuntungannya untuk syarat keuntungan untuk yang meminjami. Keuntungan untuk yang meminjami, oke. Oh, yang meminjami. Tadi yang kita bahas adalah syarat keuntungan untuk yang meminjami, bukan yang meminjam. Yang meminjami itu yang ngasih ini aplikasinya. Nah, oke. Kalau syarat itu menguntungkan si peminjam, menguntungkan si peminjam, maka kayak misalnya ente anak kasih pinjam 100.000 dengan syarat kembalikan 90.000 aja. Oke. Saya pinjamin 10.000 dengan syarat kembalikan 90.000 aja. Yang untung siapa? Kan yang minjem. Nah, maka syarat itu tidak wajib dipenuhi. Syarat itu tidak wajib dipenuhi. Akadnya tetap sah, pinjam meminjamnya tetap sah, tapi tidak wajib dipenuhi. Tidak wajib dipenuhi. Mau kembalikan 90 boleh, mau kembalikan 100 boleh, bahkan lebih itu juga boleh. Nah, jadi mengembalikan hutang lebih itu, hutang lebih dari hutangnya, mengembalikan hutang lebih dari hutangnya itu boleh atau itu tidak boleh kalau misalnya ada syarat di akadnya. Ketika minjam ada syarat, ana pinjami dengan syarat, itu baru haram. Tapi kalau misalnya kita dipinjamin orang 100.000, mau kita kembalikan 200.000, maka itu qardun hasan namanya. Artinya itu Itu adalah sunnah muakkadah. Wa may yuqridullaha qardon hasanan, maka itu adalah termasuk qardul hasan. Itu hukumnya sunnah juga. Jadi orang sudah membantu, ya kita bantu balik atau kita kasih terima kasih, entah itu dalam bentuk dikali lipat uangnya atau dalam bentuk dalam bentuk barang lain, atau hatta dalam bentuk bantuan tenaga dan lain sebagainya. Maka itu termasuk qardul hasan. Jadi kalau jadi syarat pengembaliannya harus lebih atau harus ada keuntungan untuk si pemilik, itu tidak boleh. Tapi si peminjam itu boleh memberi kelebihan atau manfaat untuk peminjam dengan suka rela, bahkan sangat dianjurkan. Seperti itu. Itu hukum. Jadi udah jelas bahwasanya bahwasanya apapun itu bentuk pinjam meminjamnya, selama ada keuntungan untuk yang meminjami dan disyaratkan di dalam akad, maka akadnya batal dan hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Nah, seperti itu. Kemudian
Itu ya. Itu tadi masalah syarat sekilasnya. Itu yang paling penting dalam pembahasan ini. Kemudian kita atau saya mau kembali ke dan itu sebenarnya udah jelas ya tadi masalah ribal qard itu atau riba pinjaman itu sebenarnya sudah jelas dan bukan perkara yang kemudian diperdebatkan oleh ulama. Bukan perkara yang diperdebatkan oleh ulama sehingga kita harus bahas secara detail. Tapi yang jelas itu tadi, kapan dia menjadi riba? Kalau menjadi syarat dalam pinjaman. Tidak dipinjami kecuali dengan syarat seperti ini. Oke. Oke? Kalau tidak ada syarat, tidak haram dan tidak apa? Tidak haram dan tidak berdosa. Bahkan kalau itu adalah inisiatif dari peminjam, maka itu Diperbolehkan. bukan hanya diperbolehkan, tapi sangat dianjurkan. Seperti itu. Kemudian kita kembali ke hukum si peminjam ini. Si peminjam ini sebenarnya dia ketika meminjam itu dia terkekang dengan banyak hukum sebenarnya. Oke. Terkekang dengan banyak hukum. Di antaranya adalah ketika dia sudah apa? Sudah menentukan tempo untuk membayar, maka haram baginya dan dosa baginya untuk bersedekah. Apabila, nanti dulu ada apabilanya ini. Haram untuk bersedekah apabila ini dalam tempo apa namanya? Dalam tempo sebelum jatuh tempo ya. Apabila dia tidak memiliki pemasukan atau sumber pemasukan uang yang lain selain yang akan disedekahkan untuk membayar utang itu nanti. Tapi kalau misalnya Ana ada uang banyak kok, nanti waktu membayar utang Ana bisa pakai uang yang dari kiriman atau dari ini, maka itu boleh. Nah, maka kalau tidak ada uang lain yang bisa digunakan untuk membayar utang nanti ketika jatuh tempo kecuali uang itu, walaupun tidak cukup sepenuhnya, maka haram hukumnya untuk disedekahkan. Nah, ini banyak orang bayar utang enggak sedekah-sedekah. Nah, seperti itu. Nah, itu sedekahnya tidak mendapatkan pahala, malah dapat dosa. Karena dia ada yang wajib enggak dilakukan, yaitu membayar utang, malah melakukan yang sunnah. Malah melakukan yang sunnah. Tuh. Kemudian juga seorang yang berhutang itu apabila dia sudah jatuh tempo dan dia mampu untuk membayar hutang dan dia tidak membayar hutang, maka itu hukumnya dosa. Kalau sampai diminta 2 kali oleh si pemilik hutang dan dia tidak membayar, sedangkan dia mampu, maka menjadi dosa besar. Maka menjadi dosa besar. Kalau jadi dosa besar itu berarti hukumnya orang ini sudah fasik. Kalau sudah fasik itu berarti kesaksiannya tidak diterima dan dosanya tidak akan dihapus kecuali dengan bertobat. Kalau dosa-dosa kecil itu dihapus dengan wudhu, dihapus dengan sholat, dihapus banyak penghapusnya, ya kan? Tapi kalau dosa besar itu tidak bisa dihapus kecuali dengan tobat yang sungguh-sungguh. Thayyib. Nah, tapi kalau orang tidak mampu membayar, ya, kalau orang itu tidak mampu membayar dan kita sebagai yang meminjami tahu bahwasanya dia tidak mampu membayar, maka wajib hukumnya untuk mengundur. Nah, ini kita berbicara ini yang menguntungkan siapa? Yang meminjami. Iya. Oke. Yang menguntungkan si peminjam. Tadi yang kita serang terus si peminjam. Sekarang kita kasih keuntungan yang peminjam. Yang meminjami haram hukumnya untuk menagih hutang orang yang dia sudah tahu bahwasanya orang ini sedang kesulitan tidak bisa membayar hutang. Kesulitan tidak bisa membayar hutangnya, maka Allah berfirman apa? Fanadhiratun ila maisarah. Maka wajib diundur temponya sampai orang itu mampu.
Kecuali kalau kita tidak tahu dia bisa ini, bisa aja cuman ngaku-ngaku. Maka kalau cuman ngaku-ngaku, maka harus si yang hutang ini atau si peminjam ini dia harus apa? Menunjukkan bukti bahwasanya apa? Bahwasanya dia benar-benar tidak bisa membayar hutang, maka ketika itu baru yang meminjami tidak boleh menagih dan harus mengundur tempo. Tapi kalau misalnya dia si peminjam tidak percaya dan tidak ada bukti, maka si orang yang meminjami itu tidak percaya dan si peminjam tidak mempunyai bukti, maka apa? Maka yang meminjami tetap boleh menagih dan tidak berdosa. Kecuali kalau dia sudah tunjukkan bukti bahwasanya apa? Bukti yang sah atau saksi atau apa bahwasanya dia tidak mampu. Maka ketika itulah wajib untuk apa? Wajib untuk diundur hutangnya. Wajib untuk diundur hutangnya. Kira-kira itu. Nah, kira-kira itu. Jadi ada hukum-hukum yang mengikat orang yang meminjami dan ada hukum-hukum yang mengikat orang yang meminjam. Karena namanya hukum pinjam meminjam ini dia relatif terhadap yang namanya kedzaliman di situ. Kedzaliman bisa terjadi dari kedua belah pihak. Dan kadang-kadang kita yang tidak tahu hukum gampang-gampang aja minjemnya. Minjem gampang, nagihnya juga gampang. Asal nagih. Kita tahu teman kita lagi sholat, lagi susah gitu kan, lagi susah, ndak ada uang. Kita maki-maki di telepon, ente gini, katanya mau bayar gini. Padahal apa? Padahal kita tahu dia tidak mampu, tapi karena sebel aja katanya. Nah ini juga sebenarnya kesalahan dari si peminjam. Harusnya yang meminjami, harusnya ente tanya dulu, ente mau pinjam, mau dibayar kapan dan uangnya dari mana? Benar-benar ada nggak itu uang nanti? Jangan-jangan ente tidak mempunyai pemasukan yang jelas. Iya. Nah, kalau tidak punya pemasukan yang jelas, nanti kembali ke si yang meminjam ini tadi. Ridho nggak dengan keadaan seperti ini? Karena nanti efeknya akan mundur nih temponya kemungkinan. Nah, paham nggak? Jadi itu semuanya berkaitan dan semuanya syariat membatasi untuk supaya tidak terjadi kezaliman dari si peminjam maupun yang meminjam. Hadza wallahu a'lam. Naam. Wah, luar biasa sekali ya. Dari situ kayaknya sudah muncul banyak sekali pertanyaan ya, apalagi buat teman-teman yang terlihat kaya dan suka dipinjami uangnya ya. Tapi buat masalah pinjol sendiri itu kayaknya agaknya ya, apalagi buat kalau kita lihat kebanyakan orang sekarang yang konsumtif dan biasanya untuk mencukupi keinginan ya, bukan kebutuhan. Nyarinya yang instan-instan gitu ya. Cuman dari tema tadi yang dibahas sama Ustadz, menarik nih Ustadz. Aku ada pertanyaan. Tadi kan Ustadz bilang syarat untuk kita meminjam itu yang pertama kita nggak punya apa-apa, itu boleh minjam ketika kita udah butuh banget. Tidak harus. Ketika kita udah butuh, sedang kita sebenarnya bebas mau butuh, nggak butuh boleh. Yang penting ada sumber yang jelas untuk membayar. Oke, betul. Bukan harus butuh dulu. Nggak butuh nggak apa-apa. Nggak butuh tapi pengen pinjem. Karena misalnya lagi nggak bawa duit, gitu kan. Kemudian boleh kan pulang dulu kan sebenarnya bisa. Nggak harus juga. Yang penting kan dia tahu. Nanti di rumah ada kok uangnya. Berarti kan jelas sumbernya yang untuk membayar. Kan seperti itu. Lanjutkan. Betul. Jadi apa tadi? Jadi kita nggak harus nunggu butuh dulu. Cuman kalau kasusnya gini Ustadz, kadang kita itu pengen suatu barang, kita punya uang ya, tapi kita sayang ngerasa uang kita kepake untuk beli barang itu, akhirnya kita udahlah minjem aja. Nah itu gimana? Masalah mental. Itu gimana Ustadz? Itu kan cara berpikirnya gitu. Unik. Kadang ada orang yang beranggapan, aku kalau nggak minjem aku nggak bisa punya barang ini gitu loh. Kadang iya ada di masyarakat. Gitu, jadi kalau aku nggak minjem, aku kayaknya susah nih punya barang ini, kayaknya harus minjem nih. Kalau mau nabung nggak tahu nyampe kapan nabungnya gitu. Nah itu gimana Ustadz tentang kayak gitu? Jadi kalau kayak gitu sebenarnya itu masalah
Masalah pikiran. Oke lah, dia mau minjem sebenarnya tidak ada masalah. Oh, pengen punya ini, pengen punya ini. Sebenarnya sangat tidak dianjurkan ya, konsumtif, terlalu konsumtif. Betul. Dan membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Iya. Sedangkan ada orang-orang yang tidak mampu membeli barang yang dibutuhkan. Kan seperti itu. Harusnya kan itu dialihkan ke orang-orang yang lain. yang membutuhkan, Iya. ya kan? Nah ini kita tidak butuh barang itu apa, tapi kita tetap mau beli, apalagi ikut war apa tiket Coldplay. Nah, padahal banyak orang-orang jangankan tiket Coldplay, gitu kan, beli beras saja susah. Iya. Nah seperti itu. Maka sebenarnya oke kita bukan keluar dari nasihat, tapi kita berbicara secara hukum, secara ansits ya, artinya murni hukum. Ya tidak masalah selama dia mempunyai sumber yang jelas untuk membayar dan tidak mengundur-ngundur pembayaran. Sedangkan dia mampu. Selama keadaannya seperti itu, monggo-monggo aja. Selama keadaannya dia mampu untuk membayar, ya kan, mampu untuk membayar, walaupun sebenarnya dia punya, duitnya itu punya, tapi aduh masa langsung sih sekali gini keluar 10 juta kan berat gitu kan. Betul. Ya enaknya itu setiap bulan berapa, setiap bulan 100 aja lah yang dikeluarin kan gitu. Boleh-boleh aja, yang penting jelas sumber untuk bayarnya dan tidak mengundur-ngundur pembayaran dari temponya. Sedangkan kita mampu. Nah seperti itu, jadi seperti itu. Siap Ya. Ini kalau dia tidak punya sumber pendapatan, ini kan kadang ada orang-orang, apalagi sekarang tuh orang-orang yang suka bikin startup lah, bukan startup, ya buat capital, buat modal usaha. Karena sebenarnya dia nggak tahu nih sumber penghasilannya seperti apa ke depannya, tapi dia butuh modal untuk usaha. Kan usaha tuh kadang ya kayak gitu, nggak pasti juga kan. Nah itu bagaimana, Ustaz? Kalau berkaitan dengan modal usaha, kita punya akad lain selain pinjam meminjam. Nah, karena pinjam meminjam ini unsurnya atau dasar akadnya adalah tolong menolong. Nah, kalau ente mau bisnis, mau minjem dan untuk mendapatkan keuntungan, bukan meminjam untuk apa namanya, bukan untuk kebutuhan. Gitu kan, kita punya akad lain supaya orang itu mau minjamin. Ini kan berarti minjamnya besar nih kalau buat bisnis nih. Minjamnya besar, maka kita jadikan dia sebagai apa? Sebagai mitra. Orang yang memiliki saham di dalam usaha itu. Sebagai investor. Sebagai investor. Dia mau ngambil untung kan, ini yang minjami pasti juga mau untung ini. Iya betul. Ente mau buka startup berarti nanti ada untungnya. Saya juga mau untung. Kita harus bayar uang ini, kembalikan segini persen. Ininya apa keuntungannya atau bunganya, ada bunganya. Nah, tapi yang minjemin ini tidak mau ikut rugi. Ya kan? Yang minjemin tidak mau ikut rugi. Ente rugi aja sendiri. Ya kan? Nah, maka di sini tidak boleh. Kalau misalnya dia mau ikut punya untung, harus ikut punya rugi juga. Maka akadnya dia harus menjadi investor. Invest dong. Gitu. Bukan minjem. Berarti nanti si yang mau minjam ini, si yang punya startup atau bikin startupnya ini cari investor. Baik. Cari investor. Berarti kan dia kalau mau cari investor kan si investor harus yakin dengan dengan programnya dia, dengan aplikasinya atau dengan apa namanya, produknya. Dengan produknya. Berarti kan dia harus mematangkan dulu produknya, kemudian juga dia harus dapat mempresentasikan produknya di hadapan investor supaya investor tertarik. Loh, investor kan juga pasti mikir ini bakal untung nggak, uangannya hilang nggak nih di sini, kan kayak gitu. Seperti itu. Jadi akadnya lain, bukan dengan pinjam. Tapi akadnya dengan mencari investor, bukan yang meminjami. Seperti itu.